Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ira Syarif. Kebijakan BBM satu harga yang diluncurkan Presiden Joko Widodo mendapat tanggapan positif dari para politikus di Senayan. Tidak hanya di Papua, kebijakan BBM satu harga juga harus diterapkan di seluruh Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Presiden menginisiasi kebijakan BBM satu harga saat meresmikan bandara di Yakuhimo, Papua, Selasa kemarin. Atas kebijakan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan apresiasinya. Politikus Gerindra itu juga berharap kebijakan tersebut bukan sekedar pencitraan dan terus berkesinambungan. Sementara Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu tidak khawatir kebijakan itu akan merugikan Pertamina. Sebab sebenarnya untuk mewujudkan BBM satu harga bisa ditutup dari keuntungan Pertamina di wilayah lain. Tapi berapa lama tahannya gitu. Jangan sampai waktu itu kan bicara juga daging di bawah 80.000, kenyataannya tidak bisa 80.000. Ya, tetap saja di pasaran 100.000, 110.000, 120.000. Sekarang mau menetapkan harga BBM sama. Coba dilihat nanti berapa lama tahan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Kita lihat gitu, kita buktikan. Benar nggak bisa? Nanti jangan-jangan cuman pencitraan saja, akan harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya udah kembali lagi. Jadi niatnya saya kira bagus ya, saya setuju kita harus menetapkan itu. Berarti kan akan ada subsidi yang lebih besar, terutama kaitannya dengan transportasi dan lain-lain. Dan saya sih dari sisi kebijakan itu setuju sekali, karena ini akan mempermudah masyarakat khususnya di Papua untuk mendapatkan BBM dengan harga yang sangat terjangkau. Bahwa kemudian itu merugikan Pertamina pasti, tetapi kan kita tahu juga di tempat lain Pertamina kan sudah memperoleh untung. Bahwa ya ada semacam subsidi silang. Bisa dihitung menurut saya ya, bahwa kalau misalnya tentu sebagai korporasi Pertamina juga jangan sampai rugi. Kita tahu hukum besi di dalam korporasi itu kan dia harus survive. Berarti harus juga kemudian ini sudah tahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Presiden Joko Widodo menilai ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua terkait harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebab di sejumlah daerah terpencil di Papua harganya bisa mencapai Rp100.000 per liter. Presiden pun menginstruksikan agar harga BBM di Papua bisa sama dengan harga BBM yang ada di wilayah lain Indonesia. Kepala negara mengingatkan jangan sampai BBM yang sudah dijual murah hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan kembali dijual dengan harga yang mahal kepada masyarakat. Instruksi Presiden Jokowi untuk menyamakan harga BBM di seluruh Indonesia tentu perlu diapresiasi. Dan pemirsa, apa saja langkah yang akan ditempuh oleh Pertamina untuk menyamakan harga BBM di Papua agar bisa sama dengan harga di wilayah lain di Indonesia? Lalu apakah sejumlah langkah awal yang harus diambil oleh pemerintah, dalam hal ini juga Pertamina, cukup efektif untuk menyamakan harga BBM dalam waktu singkat? Kita akan membahasnya, nanti telah hadir bersama kami di studio. Saat ini sudah hadir anggota Komisi Energi DPR RI, Dr. Kurtubi, dan juga kami masih menantikan kehadiran Vice President Corporate Communication Pertamina, Wiyanda Pusponegoro. Pak Kurtubi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Lama tidak berjumpa Bapak. Itu dia, lama ya. Mudah-mudahan walaupun lama tak berjumpa tetap kritis ya Pak ya? Pasti. Oke, kita masih menunggu Mbak Wiyanda. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi bertiga Pak Kurtubi. Tapi apa sikap respon Anda terkait dengan statement Presiden angka harga BBM akan diturunkan? Sebelum Anda jawab, saya ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana sikap Presiden ya Pak Kurtubi ya. Dan pemirsa, kita lihat sama-sama Presiden Joko Widodo akan menerapkan kebijakan satu harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dan kebijakan itu akan membuat masyarakat timur Indonesia, khususnya Papua, bisa menikmati harga BBM yang sama dengan warga yang ada di Jakarta. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih 60.000, Pak. Waktu di Wamena.
Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai 100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak. Kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu statement Presiden Jokowi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komentar Pak Kurtubi. Saya rasa adalah kebijakan yang sangat tepat. Memang faktanya selama ini mereka membayar BBM sangat mahal disebabkan karena kondisi geografis. Papua ini kita ketahui pulaunya besar, berpegunungan, dan rakyatnya sedikit. Ya. Mengangkut BBM ke wilayah pedalaman, karena infrastruktur jalannya belum memadai, tidak bisa. Jadi faktor distribusinya ya? Betul. Yang bikin mahal itu adalah distribusi masuk ke wilayah Papuanya. Nah, mau tidak mau, distribusinya lewat pesawat terbang. Bayangkan BBM naik kapal terbang. Itu hanya terjadi di Papua itu. Ya, bukan cuma BBM, Pak. Segala macam hasil bumi juga distribusi pesawat kan di Papua gitu. Nah, memang betul kata Presiden, ini sangat tidak adil. Mungkin salah satu penyebab mengapa sebagian rakyat Papua kepengen pisah dari NKRI ya ini. Gara-gara ini. Ya, diperlakukan seolah-olah ya memang nggak adil. Nggak adil. Dia warga negara Indonesia. Bahkan, mohon maaf ya, income per kapita atau ekonomi masyarakat Papua jauh lebih rendah daripada Indonesia Barat atau Jawa atau Jakarta ya, income per kapitanya. Mereka, Papua termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia, tolong catat itu. Angka kemiskinannya paling tinggi. Ada 7 provinsi yang termiskin di Indonesia. Sementara hasil buminya paling tinggi ya. Ya, rakyatnya miskin, lalu harus membayar BBM yang begitu mahal. Jadi ini kebijakan BBM satu harga patut kita dulu bagus sekali. Ini kan keputusan politis juga kan. Betul. Ini bukan cuma sekedar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Tapi kalau kita bicara adil, ini kan juga tadi ada katakan jumlah penduduk di Papua tidak sama dengan yang ada di Jawa, sehingga konsumsi atau kebutuhan akan BBM itu sendiri pasti berbeda, Pak. Ya, sedikit. Volumenya relatif sangat kecil sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan adalah menyamakan harga atau memberikan subsidi atas biaya kemahalan distribusi itu misalnya. Ya, untuk memperoleh harga yang sama untuk Papua harus disubsidi, terutama ongkos biaya distribusinya. Ingat sebenarnya kewajiban untuk ini adalah kewajiban pemerintah. Sebab tadinya skenario Undang-Undang Migrasi itu harga BBM diserahkan ke pasar. Bayangkan kalau harga BBM diserahkan ke pasar, bayangkan Papua rakyatnya itu langsung lama-lama merdeka sendiri ya. Kalau diserahkan mekanisme pasar. Kita bersyukur Mahkamah Konstitusi sudah mencabut ayat Undang-Undang Migrasi yang menyerahkan harga BBM ke pasar. Bukan cuma Papua, Pak Kurtubi. Artinya ini banyak daerah-daerah yang potensial konflik yang bisa terpicu hanya gara-gara soal BBM begitu kan. Dan kalau BBM ini kan merupakan kebijakan politis, tapi kadang-kadang juga harus siap untuk tidak populis begitu kan. Yang Anda lihat timingnya pas tidak sekarang ini? Pas. Kenapa tidak dari dulu? Pertama, kalau dilihat dari segi harga BBM internasional sekarang relatif murah karena harga minyak dunia murah, ya, sehingga untuk menyamakan satu harga seluruh Indonesia relatif gampang, ya. Subsidi untuk Papua hanya dalam bentuk, menurut pendapat saya, biaya distribusi yang sangat mahal, yang akan dijamin oleh negara atau mungkin Pertamina yang akan meng-cross subsidi di situ, sehingga harga premium di Jakarta mestinya sama dengan harga di Jaya Wijaya sana itu. Nah, itu
caranya gimana? Dia distribusi yang mahal lewat pesawat terbang itu harus dibayar negara. Negara ini siapa? Bisa sementara mungkin Pertamina yang nombokin dulu, ya. Nanti mungkin pada proses selanjutnya pakai dana APBN yang butuh persetujuan DPR. Tapi apapun mekanismenya, harus rakyat Papua diberi keadilan dalam memperoleh BBM ini. Walaupun mengorbankan Pertamina, Pak. Pertamina tidak mungkin korban. Dia 100% milik negara. Pertamina dibentuk, didirikan untuk kepentingan bangsa ini. Di sinilah sekarang mereka berperan. Untuk menyelamatkan kondisi bangsa melalui BBM, kebijakan BBM Betul. seperti ini. Nah, tadi kita katakan bahwa dengan satu harga ini, mudah-mudahan keinginan sekelompok orang-orang Papua yang ingin merdeka itu akan sirna, akan hilang. Sehingga tetap dalam negara kesatuan NKRI. Tapi ini tidak cukup, perlu kebijakan-kebijakan yang lain yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak di Papua, di samping membangun infrastruktur. Dalam konteks ini, mohon maaf sedikit saya sisipkan, kalau pemerintah kebijakan ini dibarengi dengan keputusan pemerintah untuk membangun smelter untuk Freeport di tanah Papua, smelternya itu. Ini akan mendorong perekonomian Papua lebih tinggi lagi, tercipta lapangan kerja yang lebih besar, ada multiplier efek yang besar untuk ekonomi Papua. Kalau itu diputuskan oleh pemerintah. Nah, kita tunggu apakah pemerintah mau memutuskan seperti itu. Saya berkepentingan untuk Newmont itu membangun smelter di Pulau Sumbawa. Saya tahu betul itu Anda kampanyekan sejak awal, ya. Sejak awal saya kampanyekan itu. Tapi Pak, jangan lupa yang namanya mafia itu di segala bidang, segala sektor, Pak. Termasuk di migas ini, Pak. Tapi Anda yakin, Pak Kurtubi, bahwa harga BBM yang mahal di Papua itu bukan karena pengaruh atau keterlibatan mafia? Bukan, itu semata-mata karena ongkos angkut distribusinya yang mahal. Dan kalau harga BBM-nya sama dengan di Jawa, saya yakin harga barang-barang yang lain di Papua juga akan ikut turun. Itu dia itu. Pak Kurtubi, kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan sudah bergabung bersama kami di studio Vice President Corporate Communication Pertamina, Wiyanda Pusponegoro. Mbak Wiyanda, apa kabar? Apa kabar, Mas Doni? Tetap semangat, ya? Tetap semangat. Iya. Gimana, sehat-sehat? Tanpa semangat lihat merah putih itu Mas Doni. Ya, tapi kan biasa. Waktu break tadi saya memang merah putihnya di sini, tapi kalau Mbak Wiyanda merah putih di dada sudah. Iya, harus. Terus, tapi semangat dialog kita malam ini, semua Anda merah putih, karena kita bicara untuk kepentingan bangsa. Betul, Mas Doni. Untuk lebih mempertajam ulasan dalam diskusi kita kali ini, saya ajak Anda berdua untuk kita bertemu dengan rekan saya Ahmad Murodi yang ada di Grand Studio. Kita akan simak seperti apa gambaran perbedaan antara harga BBM di Jawa dan sejumlah daerah di Papua. Silahkan rekan Dodi untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih Doni dan pemirsa. Untuk lebih mengerti terkait dengan kebijakan BBM satu harga, kita akan lihat yang pertama dari perbandingan harganya dulu dari premium dan solar di Pulau Jawa dan Papua. Premium di Pulau Jawa harganya Rp6.450 per liter, sedangkan untuk solar Rp5.150 per liter. Sedangkan kalau kita lihat di Papua, premiumnya harganya range-nya Rp20.000 sampai Rp70.000 per liter. Sedangkan solar Rp20.000 sampai Rp80.000 per liter. Bahkan sebetulnya ada beberapa daerah yang bisa mencapai 14 kali lipat harganya dibandingkan harga premium dan solar dari Pulau Jawa begitu. Dan ada juga yang range-nya sampai Rp50.000 sampai Rp100.000. Masalahnya adalah memang karena jalur distribusinya jadi lebih mahal begitu, karena memang infrastrukturnya belum kuat, sehingga kemudian pengiriman BBM itu harus lewat udara menggunakan pesawat, maka itu menjadi lebih mahal. Kita akan coba lihat sekarang seperti apa gambaran biaya distribusi BBM di Papua. Ini hanya contoh saja beberapa daerah. Dari Jayawijaya kita lihat harga angkut BBM-nya untuk Rp8.500 per liter. Sedangkan untuk Lani Jaya Rp11.500 per liter. Pegunungan Bintang Rp29.000 per liter. Sedangkan untuk Puncak Jaya Rp29.000 per liter. Ini yang menyebabkan harganya jauh
lebih mahal begitu. Dan demi menyetarakan harga, maka Pertamina mau tidak mau harus mengorbankan diri begitu ya untuk mengatasi biaya distribusi ini begitu. Bahkan hitung-hitungannya sempat tersebut angka 800 miliar rupiah kerugian yang akan diterima ketika kebijakan satu harga BBM ini akan berjalan begitu. Sebetulnya Pertamina juga sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga BBM di Papua. Kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah mengembangkan 9 lembaga penyalur BBM. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan BBM di penyalur juga diperbesar dan juga akan dibangun beberapa tangki di sejumlah daerah terpencil begitu. Ini untuk memperkuat stok BBM di sejumlah wilayah terpencil. Selain itu juga berusaha untuk mendorong sejumlah perusahaan swasta untuk membangun SPBU di wilayah-wilayah terpencil. Nomor 3 adalah membeli 2 pesawat Air Tractor AT-802, kapasitas angkut 4.000 liter. Nah, ini juga selain itu juga kemudian pemerintah akan berusaha terus untuk menggenjot sektor infrastruktur di Papua agar kemudian nanti biaya distribusi, biaya logistik bisa menjadi lebih efisien dan harga BBM-nya jadi bisa lebih murah. Ya, demikian Doni, informasi dari saya, kembali ke Anda di studio. Baik Doni, terima kasih atas ulasannya. Kita akan diskusikan malam ini tentunya dengan narasumber di Grand Studio. Mbak Wiyanda, ini 800 miliar ini rugi atau apa nih ceritanya nih? Jadi pada intinya Mas Doni, kita lihat bahwa memang saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu penuh keterbatasan, Mas. Jadi memang kita lihat kenapa Air Tractor ini kita sekarang mengadakan sudah dua yang beroperasi, satu untuk di Kaltara, Kabupaten Krayan. Jadi ini semua masuk kepada nilai investasi yang tadi disebutkan selama 1 tahun. Karena memang kedepannya nanti 3 pesawat akan datang sampai dengan Desember nanti. Kemudian 2 pesawat lagi kita akan adakan pada tahun 2017. Nah intinya Mas Doni tadi kembali lagi adalah satu, kenapa kita taruh di Timika? Karena kita lihat Timika ini bisa mensuplai ke 5 kabupaten yang memang posisinya itu terisolir di pegunungan. Jadi dari mulai Kabupaten Pegunungan Puncak gitu ya, terus Tolikara, Yalimo, dan Mambramo Tengah. Jadi kita lihat itu memang kemudian sangat urgensi untuk dilakukan distribusi ke sana. Nah kemudian kita lihat Mas, memang selama ini kenapa kemudian kita tidak bisa kemudian ada pesawat yang datang ke sana kemudian memberikan BBM adalah karena memang belum adanya lembaga penyalur resmi dari Pertamina. Nah tentunya bersamaan kita bangun tadi lembaga penyalur resmi namanya Agen Premium Minyak Solar gitu untuk ada di area-area tersebut supaya kita bisa mensuplai ke sana. Ini Pertamina atau swasta? Ini kita bekerja sama dengan pengusaha lokal di sana ya. Jadi tentunya karena memang investasinya untuk APMS karena memang lokasinya itu terpencil. Jadi memang tidak langsung seperti SPBU yang besar ya. Jadi lebih kecil. Kemudian ada yang memakai dispenser gitu ya. Ada yang cukup kemudian dengan drum-drum tentunya untuk bisa diisikan ke kendaraan warga. Nah kemudian itu juga rata-rata permintaannya juga masih cukup relatif tidak terlalu tinggi Mas Doni. Jadi kira-kira mungkin premiumnya itu 20 ton per bulan gitu ya. Terus kemudian solarnya juga sekitar 15 ton. Nah, tapi intinya kita tetap harus mengadakan karena memang masyarakat di sana membutuhkan. Nah jadi kita lihat Mas bahwa solusi itu cepat harus kita laksanakan karena memang kondisinya ini sudah berlarut-larut di mana karena tidak adanya lembaga penyalur resmi akhirnya para pengecer ini kemudian apabila dia mendapatkan BBM kemudian menjual di lokasi-lokasi itu tentunya harganya menjadi tidak terkontrol. Ini kan Pertamina bertindak cepat, bergerak cepat, tapi cepatnya Pertamina sama dengan cepatnya keinginan Presiden Jokowi nih? Kalau menurut saya kemarin kita mendapatkan langsung apresiasi dari beliau gitu ya karena kita kemarin juga di posisi berada di Yakuhimo bersama dengan Presiden dan instruksi Presiden itu jelas bahwa memang kita juga membutuhkan waktu Mas Doni untuk melakukan pengadaan pesawat karena pesawat ini kan pesawatnya jenis khusus bukan pesawat penumpang yang kemudian kita konversi menjadi pesawat pengangkut BBM sangat berbahaya. Nah jadi memang sesuai dengan best practice yang ada kita harus mensourcing mencari pesawat ini yang memang secara teknis memang aman mengangkut BBM. Jadi waktu itu ada beberapa pilihan salah satunya juga ada pesawat yang kita tahu punya lambung ya seperti pesawat-pesawat yang memang digunakan untuk memadamkan misalnya salah satunya kebakaran hutan. Jadi kita berhasil mendapatkan pesawat ini 2 buah lebih dahulu di awal. Satu kita tempatkan di Kabupaten Krayan, Kaltara, satu kita tempatkan di Timika. Nah, jadi itu adalah proses yang berlangsung. Semua operate by Pertamina. Yes, jadi di-operate by Pertamina dan ini kita tentunya difasilitasi juga oleh anak perusahaan Pertamina, Pelita Air Service. Nah, kenapa? Karena kita ingin mau semua ini kita bisa kerjakan secara mandiri gitu ya, untuk juga bisa kemudian secara langsung mendistribusikan BBM ke masyarakat. Mbak, gini, kalau Anda tadi bahasanya ini
investasi gitu kan. Tapi saya tetap melihat Pertamina kan sebuah korporasi. Yang namanya corporate itu kan jangan sampai jadi sapi perahan mulu Pak, ya kan? Sering kita diskusikan soal itu. Apa-apa minta duit ke Pertamina, apa-apa. Oke, ini benar demi bangsa. Tapi dalam konteks Pertamina sebagai korporasi agar mampu bersaing di era global yang sehat dan menang, masih bisa diterima nggak kondisi? Bagus pertanyaannya. Jadi intinya gini, untuk Pertamina bisa tetap mengalokasikan dana-dana untuk kemudian membantu masyarakat seperti ini kan Pertaminanya harus sehat. Pertaminanya kinerjanya harus bagus. Nah, salah satu upaya kinerja yang kita butuhkan adalah tentunya support dari pemerintah gitu ya maupun pemangku kepentingan seperti DPR untuk bisa mensupport secara regulasi, kebijakan yang pada akhirnya kita lihat Mas Doni bisa mensupport segala bentuk ekspansi bisnis atau rencana bisnis Pertamina ke depan. Kenapa? Karena Pertamina perlu tumbuh tadi supaya Pertamina juga bisa ada kemudian keleluasaan, fleksibilitas untuk tadi juga mensupport hal-hal yang kemudian lebih awal harus disupport dahulu Pertamina sebagai tentunya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dan kedua Mas Doni saya lihat bahwa secara internal juga Pertamina harus terus-menerus melakukan upaya-upaya efisiensi. Nah, kenapa Mas Doni? Karena memang semester 1 2016 ini bahwa di mana harga minyak mentah dunia sudah turun 45% dibandingkan dengan 2014, ternyata laba Pertamina masih tumbuh. Ya, artinya kita bisa melakukan efisiensi internal yang membuat kita masih mempunyai cukup dana, Mas Doni, fleksibilitas untuk kita masih bisa masuk ke blok-blok migas di luar negeri. Untuk kita kemudian bisa mengoperasikan, meminta kepada pemerintah untuk mengoperasikan blok-blok migas terminasi dalam negeri. Termasuk kita melanjutkan rencana kita untuk mengupgrading 4 kilang minyak Pertamina dan juga dengan rencana membangun 2 kilang baru. Nah, jadi semuanya ini kita pikirkan di mana kemudian mungkin perusahaan-perusahaan migas bahkan internasional melakukan PHK besar-besaran karena harga minyak mentah yang sudah turun. Pertamina adalah satu-satunya perusahaan yang sampai dengan saat ini tidak melakukan PHK. Tidak ada PHK sama sekali. Mudah-mudahan nanti tahun depan tidak mengurangi laba perusahaan dengan 800 miliar tiap tahun ini kita tetap harus berpikir Mas Doni. Jadi tentunya kita tahu tadi ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Di sisi lain sebagai perusahaan kita tidak hanya boleh survive, tapi kita juga harus tumbuh. Makanya kita melakukan efisiensi internal. Kita lihat kemudian apa yang bisa diperpendek rantai supply-nya, seperti melalui integrated supply chain, apa kontrak-kontrak yang bisa direnegosiasi, apa blok-blok migas yang bisa menghasilkan quick yield. Kita akan fokus di sana. Supaya kita tadi tetap bisa melakukan pelayanan masyarakat seperti ini. Apalagi didukung regulasi. Anda pasti dukung, Pak. Oh, pasti. Jadi ini Pertamina yang punya tugas begitu berat ya, harus juga diberikan privilege. Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu sudah ada di tangan Pertamina, tetapi setelah Undang-Undang Migas dia disamakan dengan perusahaan asing. Nah, sekarang kami di DPR sedang merevisi Undang-Undang Migas 22 Tahun 2001 ini, termasuk antara lain kami sudah bersetuju tentang harga BBM satu harga. 10 fraksi sepakat ya? Sepakat. Ada nanti pasal di situ sehingga betul-betul bahwa harga BBM memang yang menentukan pemerintah, tidak diserahkan ke pasar. Sebab Mahkamah Konstitusi melarang harga BBM di Indonesia diserahkan ke pasar. Kalau ke pasar, ya bayangkan di Papua atau di Kaltara harganya luar biasa mahal, sementara income-nya begitu rendah di sana. Bisa muncul konflik sosial, Pak, di mana-mana. Khususnya BBM penugasan ya, Pak ya. Betul. Jadi Pertamina patut kita acungin jempol sekarang ini ya. Jangan cuma jempol aja, Pak, harus didukung solid, Pak. Oh pasti. Nah, makanya saya termasuk yang berpendapat bahwa pengelolaan migas nasional ini harus sesuai dengan konstitusi dan simpel sederhana. Seperti SKK Migas kami usulkan untuk digabung dengan Pertamina misalnya seperti itu, sehingga di samping Pertamina quote unquote kerja sosial lah kayak ini yang di Papua ini, tapi dia di sisi lain dia memperoleh keuntungan, mempunyai revenue yang bagus. Efisiensi internal sudah membuahkan hasil. Artinya juga mata rantai yang lain juga yang terkait dengan migas itu kan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi ini kan. Tapi Pak, begini kondisinya. Pertamina ini kan sebuah korporasi kelas dunia. Kemudian punya tugas juga sebagai membawa bendera merah putih sampai ke tanah Papua dari Sabang sampai Merauke. Jangan-jangan gara-gara Pertamina membawa misi ini yang harusnya nih bikin jalan, jembatan, infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum. Nih yang harusnya membuka ini Kementerian Perhubungan, akhirnya udahlah tenang Pertamina aja. Kalau itu sudah jelas Mas Doni. Kemarin sudah dinyatakan oleh Presiden pembagian tugasnya jelas. Jadi kalau Pertamina kita diminta tadi untuk bisa melakukan distribusi
distribusi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Distribusi ya? Distribusi BBM, premium 6.450, solar 5.150. Infrastruktur distribusinya kemudian hadir di situ juga ada Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan mendapatkan tugas untuk bisa membangun bandara di wilayah-wilayah terpencil sebagai bandara perintis agar membuka isolasi yang terjadi. Pesawatnya Pertamina, bandara landasannya perhubungan. Kemudian ada juga kemarin Panglima TNI hadir, Mas Doni. Panglima TNI diminta oleh Pak Presiden segera menyelesaikan proses pembangunan jalan termasuk yang sekarang lagi dibangun dari Jayapura ke Wamena, yang selama ini tidak ada jalan darat untuk juga bisa membuka isolasi. Ya, jadi kemudian Kapolda juga mendapat tugas, Mas Doni, mendapat tugas agar Kapolda juga bisa menjaga kestabilan harga. Jadi Presiden kemarin menyatakan jangan sampai keluar dari agen premium minyak solarnya Pertamina 6.450, begitu diambil oleh pengecer, dijual ke masyarakat, menggelembung menjadi tidak terkontrol. Presiden bilang, kalau soal itu mah Pak Kurtubi juga tahu oknumnya siapa. Jangan-jangan itu jeruk minum jeruk, Pak. Tapi intinya Mas Doni, sekarang lain, beda. Pak Presiden kemarin menyatakan tentu dimaklumi kalau ternyata pengecer ini juga mungkin mengambil keuntungan, tapi tentunya harus yang wajar. Ya, jangan sampai harga 6.450 dijual menjadi 25.000 rupiah. Oh, itu kebangetan itu kan. Jadi itu yang menyebabkan banyak aparat atau oknum aparat rekening gendut ya kan. Tugasnya di sana, tapi tugas dari Kapolda harus bisa mengawasi hal tersebut. Iya, ini kan artinya lintas sektor gitu kan. Siapa yang jadi konduktor di sini? Apakah Pertamina atau siapa? Pertamina kita bagian dari pemerintah sebagai badan usaha negara. Kita adalah pemegang sahamnya adalah Kementerian BUMN. Tentunya adalah kementerian-kementerian tadi yang harus kemudian juga melakukan koordinasi secara erat, gitu ya. Tapi tentunya apabila masuk ke suatu wilayah adalah tadi aparat-aparat yang memang posisinya sebagai pemegang kendali wilayah. Nah, kalau Kapolda tentu jelas sekali karena beliau mempunyai perangkat hukum yang bisa menjalankan proses pengawasan. Pertamina kami memiliki fasilitasnya tadi, storage, Mas, kemudian air traktor, kemudian bagaimana kita mendistribusikan dengan mobil tangki, dengan moda laut untuk sampai ke lokasi-lokasi tersebut. Itu yang menjadi tugas kami agar kami bisa memastikan distribusi berjalan dengan baik, dengan cost yang juga cukup baik, kita sampai kepada masyarakat menjual harga sesuai dengan cap. Iya, saya membayangkan Pak, kalau yang namanya koordinasi lintas sektoral, aduh, kalau di rapat sih bisa selesai Pak, tapi di lapangan bagaimana kira-kira? Tapi ini kan sudah fakta, Pertamina sudah menyewa pesawat, sudah serius ya. Jadi kuncinya itu memang melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Presiden sudah jelas kebijakannya, perintahnya untuk satu harga. Kami di parlemen mendukung dengan menciptakan regulasi undang-undang yang ada payung hukum untuk satu harga ini. Itu kan penting payung hukum. Tapi kalau pesawatnya ada, landasannya belum jadi, karena postur APBN tidak memberikan ruang. Nah sekarang Mas Doni, ada juga di beberapa wilayah kita memang harus mendaratkan di lapangan-lapangan terbuka, yang rumput atau sirtu. Ya tapi kita lakukan Pak. Betul. Dan pesawat itu memungkinkan ya. Memungkinkan. Jadi tentunya tadi kita Mas Doni, kita tidak bisa bekerja di kondisi yang ideal. Ya, kita harus tahu di kondisi di Papua itu adalah kondisi yang sangat menantang secara geografis. Ya, jadi kita harus memutar otak ya Pak ya. Bagaimana kita tadi menyewa pesawat yang secara minim landasan dia bisa turun, gitu ya. Bagaimana di kondisi di sana dengan kondisi terbatas BBM ini bisa sampai dari pesawat tersebut disalurkan ke APMS. Dan itu kalau sudah soal ini, kita lakukan. Mbak Wiyanda, Pak Kurtubi, saya yakin nih perusahaan minyak kelas dunia lain nggak akan bisa sekreatif ini, ya kan? Satu-satunya di dunia. Betul. Makanya dia peran khusus karena begini Mas Deni, pasal 33 mengamatkan ini. Pertama, bumi air kekayaan yang terkandung dalam dikuasai negara, termasuk minyak mentah bahan baku BBM dikuasai negara. Cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam hal ini BBM. Makanya pemerintah yang mengatur, pemerintah yang menentukan harga, tidak diserahkan ke pasar. Nah, ini ideal untuk Indonesia sehingga bisa mendorong percepatan pertumbuhan kayak di Papua ini. Kalau harga BBM-nya katakanlah turun drastis dari 80 menjadi harga sekitar 6.000 seperti itu, investasi yang lain akan langsung ekonomi langsung. Bagian orang-orang Papua akan dengan gampang membeli sepeda motor karena sekarang tersedia bensin yang murah. Jadi biarpun katakan jalan yang bagus belum ada, tapi sepeda motor kan bisa itu. Itu akan meningkatkan ekonomi Papua otomatis itu. Nah, ini nanti lama-lama Papua ini akan bisa lebih maju
menyamai provinsi lain. Sekali lagi saya katakan, Papua termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Wajar sekali. Dia dikasih subsidi khusus untuk distribusi BBM ini, sehingga mereka bisa paling tidak mengurangilah gap atau kesenjangan dengan provinsi-provinsi lain. Karena kalau terlalu banyak gap, orang akhirnya banyak membicarakan kekurangan pembangunan. Nah, kalau sudah bicara kekurangan, ujung-ujungnya negatif gitu kan. Nah, harus diberikan aktivitas yang positif. Dan Pertamina sudah mengawali hal ini ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Ibu sekalian dan pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Pemirsa, kalau Anda pernah ke Papua, saya yakin Anda pasti sepakat dengan statement saya bahwa Papua itu seperti serpihan surga yang ada di muka bumi. Luar biasa indahnya tanah Papua itu, kalau kita bicara dari sektor pariwisata, keindahan alam yang masih orisinil, belum lagi apa yang menjadi isi perut bumi Papua. Sehingga yang dikatakan oleh Mbak Wiyanda, Pak Qurtubi, sebenarnya ini bukan yang kita perlu perdebatkan ya. Ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Nah, kita akan melihat sebuah liputan berikut ini pemirsa, yaitu keinginan Presiden Jokowi agar harga BBM di wilayah Papua dan Papua Barat sama dengan harga BBM di Pulau Jawa disambut baik oleh warga Sorong. Sudah puluhan tahun warga Sorong, khususnya di Sorong Kepulauan, harus merogoh kocek lebih hanya untuk membeli BBM yang harganya bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per liter. Warga Sorong Kepulauan menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo agar harga BBM di wilayah Papua dan Papua Barat sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Selama ini warga Sorong Kepulauan yang meliputi wilayah Pulau Dom, Pulau Sop, dan Pulau Jefman harus mengeluarkan biaya yang cukup besar membeli BBM di wilayah mereka. Bagian itu seharga liter itu 6.000 sekian. 6.000. Itu kalau di agen? Ya, itu bensin. Kalau minyak tanah itu sekitar 4.000. Itu di agen. Tapi kalau hari Minggu atau hari besar yang agen-agen tadi tutup, terpaksa kita beli di luar dengan harganya sudah naik. Sekitar, kalau minyak tanah dia naik dari 4.000 menjadi 6.000. Kalau bensin dia naik jadi 8.000, 9.000. Terus susah tidak dapat BBM itu, dapat minyak itu? Iya, kadang-kadang juga susah juga. Kadang-kadang habis, minyak tanah itu yang cepat habis. Minyak tanah cepat habis. Kan orang semua ibu-ibu perlu minyak tanah tuh, kadang-kadang jarang mencari minyak tanah juga. Kan dari masyarakat tuh. Kalau yang penting biar mahal, yang penting ada. Yang penting stok ada. Stok ada. Ya pemirsa, statement Hendrik dan Nani Bore bisa jadi mewakili banyak pendapat warga Papua yang sekarang merasakan betapa tingginya harga BBM. Dan Pak Qurtubi, Mbak Wiyanda, ini kan harus ada timeline. Artinya harus duduk sama-sama antara legislatif dengan eksekutif dan Pertamina sehingga menentukan target bersama. Ketika ada pertanyaan kembali dari masyarakat, kapan semua bisa terrealisasi? Satu suara. Kalau Anda sendiri targetnya mentargetkan ini, hitungannya seperti apa, Pak? Mungkin dalam hitungan beberapa bulan sudah satu harga seluruh Indonesia, khususnya untuk premium katakan seperti itu ya. Karena dinamika di parlemen sendiri tidak bergejolak ya Pak ya? Bergejolak. Sudah satu suara. Sebab daerah-daerah seperti Papua kan tidak banyak, kantara. Betul, betul. Toh volume BBM yang mereka konsumsi kecil. Kecil sekali. Jadi kalau soal berbicara kapan target, mungkin lebih cepat sekali akan bisa terlaksana. Nggak ada harus butuh bangun apa dulu, kecuali untuk jangka panjang memang kilang Sorong misalnya yang ada sekarang untuk menghemat biaya ongkos angkut BBM lewat kapal tanker yang sekarang ini BBM untuk Papua kalau tidak dari Balikpapan mungkin dari Cilacap atau dari impor. Ya. Nah, padahal di Papua itu ada kilang Sorong. Kapasitas 10.000 barrel per hari. Nah, kita sarankan kepada pemerintah, kepada Pertamina agar kilang Sorong ini di-upgrade, ditingkatkan kapasitasnya katakanlah menjadi 50.000 barrel per hari. Tidak hanya BBM-nya untuk Papua, tapi bisa untuk Maluku Utara, untuk Maluku.
Ya, sehingga ongkos angkut BBM itu akan jauh lebih murah daripada BBM untuk Maluku Utara, untuk Papua datangnya dari Balikpapan atau datangnya dari Cilacap atau datangnya dari Singapura. Ya, ini jangka panjang, Mbak Wiyanda ya. Parlemen pasti akan mendesak pemerintah bahwa penyelesaian ini harus komprehensif jangka panjang. Salah satu penyebab mengapa subsidi BBM itu besar karena ongkos angkut BBM-nya. Karena dari kilang ke sentra-sentra konsumennya itu jauh. Parlemen DPR mendukung penuh program Pertamina untuk mengupgrade kilang-kilang yang mereka miliki sekarang sama kapasitasnya ditingkatkan. Plus membangun kilang-kilang baru yang menurut pendapat saya tetap mengacu kepada efisiensi ongkos angkut dari kilang itu ke sentra-sentra konsumen di Provinsi Timur Indonesia dan Provinsi Tengah. Ini masuk politik anggaran, Pak, harus dikawal betul, Pak. Betul. Iya kan? Nah, artinya begini juga, Mbak Wiyanda, ketika ini dilakukan, bisa jadi memunculkan efek bola salju yang sekarang memang konsumsi BBM di Papua masih dalam angka yang relatif kecil. Tapi ketika semua sudah terbuka, konsumsi bisa meningkat. Nah, sama juga kan? Ini bagaimana? Iya, jadi memang Pak Kurtubi tadi benar, Mas Doni. Memang kita tidak hanya berpikir dengan 8 kabupaten ini. Justru kita juga sudah punya rencana ke depan, Mas Doni, kita masuk lagi nanti di kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat. Ya, kita lihat tadi seperti misalnya di Biak Numfor, Deyai atau Papua Barat itu di Kabupaten Maibrat gitu ya, Manokwari Selatan sampai Teluk Bintuni. Tapi kita bicara juga Pak Kurtubi, bicara kepada Maluku dan Maluku Utara. Karena memang kondisinya di situ juga beberapa daerah masih terisolir. Nah, jadi memang Mas Doni kita harus memikirkan tadi jangka panjang. Saya setuju dengan Pak Kurtubi. Kita itu melihat bahwa wilayah yang terisolir bukan hanya di wilayah Papua, tapi masuk ke Maluku dan Papua, termasuk juga tadi beberapa wilayah di Kalimantan Utara. Nah, jadi intinya benar sekali bahwa memang yang nanti harus dipikirkan ke depan adalah posisi dari supply point-nya ya Pak ya. Nah, saya bisa nyatakan kepada Pak Kurtubi untuk kilang Pertamina di Sorong, Pak, sekarang sudah hampir 5 bulan beroperasi namanya open access, Mas Doni. Jadi artinya dia bisa ada satu jetty gitu ya, ada suatu platform yang memungkinkan dia menerima pasokan crude dari luar Papua. Nah, jadi impor dari luar ya? Jadi bisa dari luar atau crude kita bawa dari daerah tertentu Pak di Indonesia untuk kita olah di Sorong. Nah, jadi selama ini kan memang posisinya kalau open access dia bisa menerima crude dari mana saja yang sesuai dengan spesifikasi dia untuk diolah. Jadi mungkin tadi usulan dari Pak Kurtubi juga harus kita pertimbangkan Pak, karena tadi dari sisi supply point tentunya ini juga harus dikuatkan, karena benar Mas Doni bahwa kita melihat nanti dengan masuknya harga yang baru ini masyarakat ada euforia untuk mulai tadi ya Pak ya, beli sepeda motor, konsumsi meningkat, ya kan memang dampaknya ekonomi meningkat, pertumbuhan badan-badan usaha ya. Kalau kita lihat kayak kemarin kita ke Yakuhimo tuh Mas, kotanya itu hanya satu deret aja gitu ya, satu jalan ya. Iya, satu jalan, dan itu lebih ke arah yang sisinya adalah konsumtif, Mas Doni. Jadi hanya ada misalnya tempat makan gitu ya, sama jual baju, pasar ya, sama kebutuhan. Tapi kita belum melihat ada sektor-sektor produktif yang bisa digerakkan. Jadi harapannya benar sekali Pak Kurtubi, Mas Doni, kita masuk ke sana harapannya nanti ada insentif, animo dari pengusaha-pengusaha lokal di sana. Saya mau juga dong berusaha sesuatu yang sifatnya itu adalah padat karya, gitu ya Mas Doni. Ini CSR-nya Pertamina bisa juga masuk di sini. Sangat bisa, dan sebenarnya kalau wilayah Papua sudah menjadi prioritas kami Pak, karena memang kita mempunyai satu misi Pak, bagaimana Pertamina itu bisa memainkan peranan vital di 3T Mas Doni, yaitu kabupaten atau lokasi yang terluar, terjauh dan terpencil, termasuk satu lagi daerah rawan konflik. Ya, karena kita tahu keempat daerah itu biasanya ditinggalkan oleh pihak-pihak lain. Nah, kita merasa bahwa Pertamina, karena selama ini kita juga sudah hadir melayani masyarakat dengan tadi agen premium minyak solar ya, atau jobber-jobber kita yang kecil-kecil, lembaga penyalur, tentunya kita mempunyai suatu kewajiban untuk juga membantu masyarakat di sana. Karena toh selama ini kita juga mereka sudah menjadi konsumen kita Pak. Gitu. Nah, jadi tentunya itu yang menjadi fokus. Makanya di logo Pertamina jangan sampai warna merahnya hilang ya. Harus warna merah. Tapi Mbak Wiyanda, begini, ini satu kondisi yang memang harus dilakukan oleh Pertamina, karena ini perusahaan bangsa merah putih. Tapi jangan sampai konsentrasi terganggu ketika sebagai korporasi dia harus bersaing di kaca global, dia malah tersalip oleh perusahaan-perusahaan lain. Strateginya gimana kira-kira? Ya, saya setuju sekali Mas Doni. Jadi terima kasih, itu peringatan yang sangat baik ya menurut saya. Jadi kita punya target Mas Doni, memang nanti sampai dengan 2025 produksi migas kita secara gradual setiap tahun itu harus naik sekitar 12% sampai 2025. Nah, caranya adalah tadi pertumbuhan organik
organik, bagaimana mengembangkan produksi-produksi migas yang sudah ada di lokal maupun anorganik, Mas. Kita pergi keluar. Baik kemudian kita mengakuisisi atau membeli aset yang sudah berproduksi atau di tahap eksplorasi. Nah, jadi intinya capex-nya tetap kita siapkan, Mas Doni. Capex ini tetap kita tumbuhkan secara sehat gitu ya. Nanti kita juga melihat bagaimana mekanisme project financing. Dan yang tadi yang kita sudah janjikan kepada masyarakat dan parlemen yang berkali-kali kita sampaikan ke acara-acara di DPR ya Pak ya, dalam bentuk RDP, bagaimana kita laporkan dengan bapak-bapak di DPR adalah bagaimana kita membangun kilang baru dan juga meningkatkan kapasitas kilang. Jadi Mas Doni, 4 kilang Pertamina ini masing-masing setelah nanti upgrading akan meningkat kapasitasnya masing-masing 100.000 barel per hari. Nah, jadi harapannya Mas Doni, pada 2021, bukan 2023 ya Pak ya, 2021 kita sudah swasembada BBM. Kita tidak perlu lagi import BBM. Karena semua kebutuhan masyarakat yang di atas 1,6 juta barel per hari sudah kita bisa penuhi dari dalam negeri. Ya, itu bagus sekali. Tapi secara nasional perlu juga stressingnya efisiensi ongkos angkut BBM. Jangan sampai kita bangun kilang BBM di ujung sana, BBM-nya diangkut ke Indonesia Timur, begitu jauh. Baiknya kilang baru yang saya maksud bukan upgrading kilang lama. Kilang baru ini dibangun dekat dengan sentra konsumen. Maka saya dari dulu mengusulkan agar di Lombok itu dibangun kilang itu untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan NTB nasional. Sebab kalau BBM untuk kawasan Bali, NTB, NTT datangnya dari Bontang, Kalimantan Timur, mahal banget untuk 50 tahun ke depan. Kalau ada urusannya sama sektor investasi swasta juga nggak apa-apa, selama memberi keuntungan bagi rakyat. Kita sekarang dengarkan bagaimana suara rakyat melalui sambungan telepon. Sudah bergabung bersama kita Heru dari Rawamangun, Jakarta. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam Berita Satu, selamat malam Indonesia. Silakan Pak Heru, pertanyaan atau komentar. Mau saya sampaikan, untuk yang di Papua luar biasa buat Pak Jokowi, terima kasih. Nah, tetapi perlu juga disiapkan. Transportasi itu kan sangat tergantung dengan cuaca di sana. Cuaca di sana kan sangat labil lah. Dan kemudian pasti nanti akan ada keterlambatan pengiriman. Akibat keterlambatan pengiriman, untuk mengantisipasi pasti ada penimbun-penimbun. Itu pasti ada itu. Nah, penimbun-penimbun itu pasti bermain, melibatkan dari aparat TNI maupun Polri yang selama ini terjadi. Oknum ya Pak ya? Iya, oknum. Bahasa Indonesia oknum, kalau di luar negeri nggak ada oknum ya. Di Indonesia aja yang namanya bahasa oknum. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu saya tanyakan juga, Indonesia tadi dikatakan swasembada bahan bakar minyak, premium atau pertamax atau premium memang hilang. Semua gas. Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu. Karena di Jakarta sendiri ada sistem yang sistemik yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa premium ini diam-diam akan dihilangkan. Nah, itu yang terjadi di Jakarta, apalagi di kota-kota di luar Jakarta ya. Sebentar itu. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Mbak Wianda, silakan komentar. Terima kasih Pak Heru dan Mas Doni. Jadi pada intinya adalah Pertamina tidak berhak untuk menghilangkan premium. Yang Pertamina bisa lakukan sebagai badan usaha adalah bagaimana kita memberikan variasi BBM yang beragam kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memilih, Mas Doni. Karena itu adalah bagian dari pelayanan terhadap hak-hak konsumen. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di SPBU Pertamina selain premium sekarang ada Pertalite, Dexlite yang baru dan juga Pertamax series. Nah, pada intinya dari sisi konsumsi, Mas, kita juga sangat khawatir apabila kita tidak bisa menyediakan jenis-jenis BBM yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kenapa begitu, Mas? Karena kita lihat sekarang konsumsi untuk Pertalite ini naik secara signifikan, Mas Doni. Jadi kalau awal-awal waktu launching itu kita hanya melakukan, kita lihat konsumsinya 3.500 kiloliter per hari, kemudian naik, Mas, jadi 8.000, naik 10.000, sekarang posisinya di September kemarin 25.000 kiloliter per hari. Signifikan. Jadi 25 juta liter per hari. Bayangin, Mas, tanpa kita melakukan apapun yang bentuknya perlu campaign khusus ekspansif. Nah, kemudian Pertamax, Mas. Pertamax selama 3 tahun, 4 tahun belakangan itu stabil di 7.000, 8.000 kiloliter per hari. Ya, kemudian secara simultan naik secara bertahap, sekarang posisinya September di sekitar 15.000 kiloliter per hari. Jadi juga cukup naik sampai 2 kali lipat. Nah, kita pikir bahwa masyarakat itu sangat
sensitif terhadap harga. Ternyata kita buktikan bahwa selama 2 kali masa arus mudik dan lebaran ya, 2015 dan 2016, ternyata konsumsi Pertamax itu meningkat masing-masing 4 kali lipat. Ya, ini jadi menunjukkan bahwa ternyata sudah ada kantong konsumen yang loyal Pak terhadap Pertamax. Tapi kalau bicara soal kualitas, harga nomor 2. Ya kan, yang penting Pertamina jaga kualitas dan pelayanan gitu kan. Betul Karena masyarakat pasti akan melihat dari situ. Tapi Pak, yang penting juga dari statement Pak Heru tadi, bagaimana biar kita bisa jamin tidak ada mafia-mafia nakal, oknum-oknum lagi yang bermain di tengah suasana Pertamina sekarang sudah melakukan upaya yang harusnya dilakukan sejak dulu oleh pemerintah. Ya, pertama ya harus ada ketegasan. Memang kita khawatir juga harga yang diamanatkan oleh Pertamina satu harga ini nanti oleh quote-unquote mafia di lapangan, dia beli, dia timbun, terus dia jual dengan berlipat-lipat. Nah, ini aparat yang kita harapkan turun tangan, oknum ya, agar jangan sampai maksud baik pemerintah ini lalu dimanfaatkan oleh oknum rent seeker ya, tingkat rendahan seperti itu yang merugikan rakyat. Tapi kalau di Pertamina nggak ada oknum nakal kayak gitu kan? Ya tentunya kita punya tanggung jawab yang lebih besar Mas Doni. Jadi Pertamina justru harus menjadi role model bahwa hal tersebut bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan tadi Pak, ketegasan. Jadi kalau sampai ada oknum kemudian posisinya itu kemudian yang harusnya petugas, yang harusnya memperbaiki hal itu ternyata terlibat, tentu kita tidak segan-segan melakukan sanksi. Pak. Betul. Sampai dengan PHK. Dan untuk jangka panjang sekali memang harus direncanakan secara baik ya bahwa BBM pada saatnya untuk Papua didistribusikannya lewat darat. Maka perlu mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya. Ya katakanlah 10-15 tahun yang akan datang sudah ada jalan raya sehingga pengangkutan BBM ke wilayah-wilayah pedalaman Papua itu tidak harus lagi lewat kapal terbang. Betul. Tapi ini jangka panjang. Kalau sekarang kan belum ada jalannya. Belum ada. Nah ini kan pendorong lah ya bagi ekonomi masyarakat Papua ini dengan harga BBM yang relatif akan turun drastis daripada sebelumnya 100.000 rupiah per liter. Ini luar biasa dampaknya. Kita harapkan agar aparat keamanan sama aparat hukum membantu melancarkan. Ya, ini prajurit TNI kan sudah dapat instruksi khusus kan dari Presiden kan, Panglima TNI. Sekarang posisi bapak-bapak itu sedang membangun jalan, Mas Doni. Jadi perang itu bukan cuma perang mengusir penjajah, perang mengisi kemerdekaan ini jauh lebih penting kan. Membuka jalan ini kan perang juga. Oke, Pak Wiana terima kasih, Pak Ketum terima kasih. Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Kita sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya, mudah-mudahan sudah ada hasil ya. Baik, selamat malam dan terima kasih dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita dalam Prime Time Talk. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi, saran dan kritik pada kami lewat email news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook dan YouTube. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyser. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.